Papa, gimana? Papa mah nggak bener ngajarin teh, malu. Mamanya malu. Apa? Papa, karena abdi teh kemarin pas anak-anak sambil main teh geningan. Pas nemu chat sama teman, nanya lah kebetulan abdi teh kemarin malam teh kan bilang, Pah gimana ya supaya bisa mempengaruhi orang gitu, biar lebih efektif gitu ngobrol atau gimana biar nyambung sih sama teman-teman. Ya udah tinggal ikutin aja gitu kan, disamakan aja udah gitu kan. Ntar dulu. Gitu loh. Apa, Abi dengerin ya. Nah akhirnya mama praktekin tuh tadi di kantor. Yang ada Abi malah diketawain. Malu. Dan Papa juga agak lupa. Maksudnya lupa inget kapan ngomong kayak gitu. Itu Pak, baru kemarin malam ngobrol. Yang Jadi, itu geningan nanya, Papa gimana? Mama nanya gimana caranya untuk Papa gimana? bisa mempengaruhi orang lain. Iya, mempengaruhi Terus orang Papa lain. bilang, Ya udah tinggal ikutin aja. Udah. Terus papanya, iya. Nah, Papa kan lagi sambil ngerjakan sesuatu yang lain. Terus akhirnya kayak lagi buru-buru juga. Iya sih kan sambil main atau udah cuman sekilas gitu. Mumpung ingat ya, mumpung ditanyain ya udah jawabannya kayak gitu. Ya udah langsung aja kan. Terus hasilnya? Tadi malah diketawain, malah apaan sih Nis? Umi teh ngapain? Jadi ngebayangin juga temen-temennya lagi ketawa. Gimana contohnya, kenapa kok bisa dikatain Ya contoh? Allah. Maksudnya ceritain detailnya itu kayak gimana gitu. Astagfirullah Pak. Contoh nih ya. Misalkan temen mamahnya duduk ya duduk, ikutin sambil ngobrol sambil ikutin. Bener Bahkan itu. bener kan? Ikutin, kan biasanya ngobrol sambil berdiri ya sambil duduk gitu kan. Iya. Terus kalau misalkan dia yang ngadep kemana, mama ikutin ngadepnya kemana gitu kan. Iya. Udah gitu. Bahkan mama istilahnya mah patuh bener-bener sesuai dengan prosedur yang papa bilang. Ikutin aja, ikutin mama detail ikutin. Dia kayak bagus gini, dia ya Abdi juga kan kayak gini akhirnya Iya, gitu. bener, itu udah bagus. Tuh, kenapa? Sampai dia misalkan ada gatal-gatal gitu di sini. Nya juga misalkan ngorongnya juga mama ikutin. Bener. Ketawa juga kan. Ketawa juga papa. Mau bukannya kayak gitu. Berarti Iya, papa sama ini ngajarin juga orang-orang tuh salah. Nggak kebukti. Coba buktinya nggak kebukti. Bentar dulu, maksudnya gini loh. Ya iyalah kalau misalnya orang lagi ngorong, diikutin ngorong juga. Garuk-garuk ikutin. Nanti orangnya buka baju ikutan buka baju juga. Ya nggak kayak gitu juga. Maksudnya gini loh. Kemarin kan baru sepintas ya. Maksudnya gini, coba Papa terangin dulu, kasih dasarnya dulu. Dalam membangun hubungan dengan orang lain, itu perlu menyamakan salah satunya itu bahasa tubuh, ataupun nonverbal lah. Di atasnya lagi nonverbal. Komunikasi kan ada dua, ada verbal, ada nonverbal. Nah, nonverbal ini bahasa tubuh, intonasi, itu nonverbal masuknya. Nah, salah satunya bahasa tubuh, gestur tubuh gitu. Kenapa kita perlu menyamakan? Itu untuk menghubungkan saraf cermin kita dengan lawan komunikasi. Ada namanya saraf cermin di dalam otak kita, neuromirror. Ya, tenang dulu, tarik nafas dulu. Keluarkan nafas mulut perlahan. Supaya bisa masuk nih apa yang Papa sampaikan. Tenang dulu. Nah, jadi kalau saraf cermin kita dengan orang lain itu neuron mirrornya itu terhubung, itu kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, gitu. Terkoneksi, gitu. Ada nantinya terjalin hubungan dan mudah untuk mempengaruhi, gitu sehingga begitu. Nah, maksudnya menyamakannya itu nggak sama persis plek saat itu, misalnya gini. Contoh gini, Mama kayak gitu, gerak. Terus Papa langsung sama kayak gini. Terus kalau misalnya Mama kayak gini, Papa ikutan kayak gini juga, gitu seperti itu. Ya enggak juga lah, gitu misalnya. Enggak juga sama-sama misalnya bahkan ngambil make up kemudian ikutan nge-make upin juga gitu. Enggak mungkin juga kan, enggak seperti itu gitu. Maksudnya mirip lah gitu, mirip dan jangan langsung persis saat itu juga. Berikan jeda supaya nggak dideteksi sama pikiran sadarnya. Kita kan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Kalau disadarin ya nggak akan masuk ke dalam bawah sadarnya. Maksudnya tadi ketika temennya kayak gini gitu, jangan langsung. Jadi ketika misalnya ya kayak gitu, Mama kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, terus Papa posisinya segini di sini awalnya, terus Mama seperti itu.
Kayak gini misalkan. Terus mama menyampaikan sesuatu misalnya. Nah, ngobrol. baru ketika papa mau ngejawab, baru nggak samakan kayak gini. Agak samakan aja, nggak harus persis sama seperti itu. Misalnya kayak gini. Gimana tuh kayak ya kalau misalnya laki-laki sama perempuan nggak ini, kalau perempuan sih masih mending ya kayak gini gitu kan. Tapi kalau laki-laki sama perempuan kan ya nggak bisa kayak gitu. Jadi mirip aja. Tiba-tiba kayak gini. Ya, nah ketika seperti itu, nah dikasih jeda. Misalnya ketika giliran kita mau ngomong baru, oh jadi gitu ya. Gitu. Jadi sebaiknya gimana gitu, misalnya seperti kayak itu. Gitu, Nah, jadi ya iya diketawain kalau misalnya sama persis dia baru garuk-garuk, mama ikutan langsung garuk-garuk gitu misalnya. Ya kan kayak gitu. Cermin ya kan. Ya bukan mimikri. Mimikri itu apa? Langsung sama persis kayak gitu Mimikri. gitu misalnya. Iya. Mimikri. Mimik muka gitu seperti itu. Mimik mukanya kayak gitu diikutin kayak gitu misalnya seperti itu. Sama persis gitu, enggak juga. Hanya mirip gitu. Misalnya seperti itu mama. Berarti kitanya harus peka atau kita yang harus sadar atau ya maksudnya nggak bisa ngalir begitu saja. Ya di awal yang baru mulai mempraktekkan kayak mama ya harus mikir dulu gitu. Nantinya sih akan jadi unconscious kompeten namanya. Artinya kompetensi yang sudah tidak disadari lagi. Ketika misalnya sudah ngobrol langsung ya connect aja, langsung ini sendiri gitu, kita akan jadi, otomatis. Maksudnya kitanya harus sadar dengan gestur lawan bicara kita, kasih jeda dulu gitu. Nggak persis sama, hampir sama aja begitu ya. Terus ya, udah bahasa tuh. Dalam melakukan, maksudnya menganalisa, kita harus sadar kita melakukan analisa. Dalam kondisi yang lain, ya kita bisa mempengaruhi ketika kita juga bisa mengendalikan diri kita sendiri. Begitu. Ya itu maksudnya tadi ketika orang tersebut kayak gitu, misalnya orang itu marah misalnya, apa ikutan marah kan? Enggak, misalnya kayak tadi mama gitu. Ini gimana sih gitu? Ya terus apa gitu, misalnya papa kayak gitu. Enggak mungkin seperti itu juga kan, maksudnya suaranya, volumenya bisa agak menyamakan. Ya terus gimana gitu, tapi kan nggak harus marah gitu, ininya tetap tenang gitu. Gitu, nadanya bisa jadi agak sedikit disamakan, atau volumenya begitu, volumenya bisa agak disamakan, tapi emosinya tetap itu kan seperti itu. Jadi kita tetap perlu mengendalikan diri juga. Cobain nanti. Apa udah gitu kan? Itu aja. Ya, pelajaran pertama adalah membangun hubungan itu. Membangun hubungan. Ya, itu building rapport namanya. Membangun hubungan itu menyamakan itu salah satunya karena komunikasi itu ada verbal dan non verbal. Salah satunya non verbalnya. Kenapa sih harus ada teori membangun hubungan gitu? Kenapa ya? Ya, kita akan lebih bisa terpengaruh oleh orang lain kalau kita hubungannya bagus kan. Misalnya mau nggak dipengaruhi sama orang yang baru kenal? Ya takut lah. Iya kan, kita akan lebih mudah terpengaruh oleh orang yang dekat dengan kita kan sebetulnya. Iya betul, lebih familiar sama kita. Contoh misalnya, ya kan ada kesamaan. Itu kata kuncinya, ada kesamaan. Kalau kita ada kesamaan dengan seseorang, maka kita akan lebih mudah masuk ke zonanya. Begitu. Contoh misalnya, mama pergi ke Jakarta. Strange banget. Misalnya begitu, ataupun keluar negeri lah katakanlah seperti itu. Nah, ketemu sama orang Indonesia di sana, lebih percaya mana? Orang Indonesia, orang sana? Indonesia tuh. Orang Indonesia kan. Karena apa? Karena ada kesamaan kata kuncinya itu. Oh iya. Nah, kesamaan itu berada di bawah sadar juga, masih mempengaruhi bawah sadar begitu. Nah, ketika kita membangun kesamaan bahasa tubuh, itu mempengaruhi bawah sadar juga. Gitu loh. Jadi kalau mimikri dan teknisnya ya gitu ya. Harus ada seninya juga, nggak harus sama persis. Ketika dia ikutan ngorong juga, garu-garu pantat ikutan garu-garu pantat juga gitu. Ya nggak kayak gitu juga. Iya, Papa. Ya, jadi nanti dipraktekkan lagi kayak gitu pelan-pelan dan dengan menganalisa, oh kayak gini, ikutin aja dulu. Nantinya sih udah nggak, nantinya ikutin aja dulu, simpel tapi maksudnya gitu ya. Aduh, nggak ngerti soalnya. Ya kemarin kan belum sempat ngejelasin. Ya, terus. Jadi nanti silakan lakukan seperti yang Papa sampaikan. Tunggu, ada yang kurang lagi nggak yang belum disampaikan? Coba mumpung. Ya untuk saat ini seperti itu gitu, supaya bertahap. Kan nanti kan mengarahkan akhirnya setelah membangun
Jadi tugasnya membangun kesamaan dulu. Kesamaan dulu ya. Membangun hubungan dulu, begitu. Jangan buru-buru langsung mau mengarahkan. Ya, artinya mensugesti. Maksudnya, berarti kamu harus kayak gini. Kadang kan kita sama temen kayak gitu. Tenang dulu. Pokoknya membangun kesamaan dulu aja, pelan-pelan. Nggak harus langsung diarahkan. Teman kita harus. Terus juga satu lagi logat ngobrol bahasa Sunda. Nah itu tuh ya nggak, kalau sekiranya bikin itu gini nggak usah disamain ya? Apa gimana? Ya. Gaya bahasa. Soalnya sedikit-sedikit boleh. Ya tadi kalau kita ngerasa bahwa ini kedetek sama pikiran sadarnya enggak ya, malah dia malah menganalisa kita enggak ya, jangan sampai orangnya nganalisa kita. Kalau nganalisa kita kebalik loh, maksudnya kalau kebalik, kalau kita nganalisa dia dalam rangka untuk membangun kesamaan, itu bisa bagus begitu. Tapi kalau sampai dia nganalisa kita sedang membangun kesamaan, ya berarti kedeteksi dong. Begitu, dia akan aneh juga, ini orang ngapain gitu. Iya benar-benar. Malah jadi si pikiran kritis dan sistem pertahanan dirinya malah ngeblok. Malah jadi ngapain hati-hati sih nih gitu. ya orang. Kok kayak gini gitu misalnya. Si Seperti Umi itu ya. ada apa sih, ada maunya. Kayak gitu. Siap, Jadi, Bos. Kenapa tuh? Ya udah baru ngertiin. Ya. Terus gimana dong Abdul mau kemarin? Ya nggak apa-apa, Nggak kan apa-apa tinggal ya, ngebangun lagi kesamaan ya, biar nggak usah dipikirin. Dalam melakukan praktikan kan ada try and error, tapi nantinya jadi try and success. Oke deh, Siap. Udah. Ya udah Apa tuh. ini lagi ini ya? Siap. Kasih apa ya? Yo.